Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya Nurul Hidayatul Ummah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, dan di sini pula saya diampuh untuk menjadi host untuk diskusi yang sangat luar biasa, yaitu peran perempuan dalam menanggulangi wabah corona. Nah, setelah kita telah ketahui semuanya bahwa wabah ini sudah menjadi wabah internasional yang sudah dideklarasikan pula oleh Badan Kesehatan Dunia menjadi pandemi global. Maka dari itu di seluruh dunia maupun di Indonesia tak terkecuali memiliki peran yang sungguh penting untuk memerangi COVID ini. Nah, tentunya saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Hadir beserta sekarang ini Ibu Anggia Ermarini. Beliau ini merupakan Ketua Umum Fatayat NU dan juga anggota DPR RI Komisi 9, itu Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan. Nah, ini langsung kita mulai aja ya Mbak diskusi. Jadi ini semacam ngobrol santai sore gitu ya. Jadi para audiens bisa mendengarkan sambil minum teh atau minum kopi di teras gitu ya Mbak ya. Sambil singkong goreng ya. Iya, nggak boleh singkong goreng gitu ya, produk lokal, cintai produk-produk Indonesia gitu ya Mbak. Pertama ini mau ini dulu nih, mau tanya kabarnya Mbak Anggi nih. Mbak Anggi gimana, apa kabar ini? Alhamdulillah baik, semuanya mudah-mudahan juga lagi baik juga, sehat. Alhamdulillah. Sama gemuk, yang jelas kita sama gemuk karena kita happy di rumah, makan happy di rumah. Alhamdulillah, ketemu ini ya, kumpul-kumpul dengan keluarga ya Mbak ya di rumah ya. Makanannya enak dan enak sekali. Alhamdulillah. Ini Mbak Anggi terkait kegiatannya ini, apakah ada apa ya, COVID ini menghambat kegiatannya atau bagaimana, atau tetap lancar atau gimana ini? Tidak menghambat, tetapi pasti jadwalnya berubah, polanya berubah, modanya juga berubah, semuanya berubah. Tetapi kegiatan tidak ada. Alhamdulillah. Tetap menyenangkan, jauh lebih menyenangkan malah. Oh gitu ya. Jadi hikmahnya luar biasa ya Mbak ya. Jadi di industri 4.0 benar-benar diterapkan di tahun 2020 begitu ya Mbak ya. Iya benar. Jadi ngobrol santai tentang gimana sih peran perempuan saat ini untuk menanggulangi COVID-19 ini, dan diskusi-diskusi yang terkait dengan perempuan, bagaimana peran perempuan untuk bangsa Indonesia khususnya terkait wabah. Jadi langsung aja kita mulai Mbak ya. Jadi menurut Mbak Anggi gimana nih pendapatnya? Gimana sih peran perempuan untuk wabah di tengah wabah ini gitu? Baik. Silakan Nita dulu. Alhamdulillah. Dan juga ini audiens Nahdlatul Ulama dan audiens semuanya ya, cukup PBNU dan Fatayat dan Muslimat gitu ya Bu ya. Iya, karena semangat Kartini itu luar biasa. Kalau kita lihat sejarahnya, kalau kita lihat ceritanya tentang Kartini, beliau ini luar biasa beraninya. Kalau kita pendidikan, lalu kemudian dia bekerja, bergerak dengan apa yang dia punyai untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi perempuan, terutama pendidikan. Tidak seperti orang saat itu, tetapi jauh, terutama pendidikan jauh di atas, jauh kita sangat berharap semuanya, tapi jauh di atas, kita sangat berharap semuanya bahwa tidak seperti orang saat itu, tetapi jauh di atas, jauh luas dan luar biasa. Nah, harapan kita semuanya sebagai organisasi perempuan, kita sangat berharap semuanya bahwa perempuan hari ini seperti Kartini semangatnya. Jadi tidak hanya duduk diam, jadi semangatnya yang keren itu, lalu kemudian keberaniannya yang luar biasa. Lalu tidak hanya menerima saja apa yang didapat, tetapi mencoba untuk berpikir keras apa yang bisa dia lakukan untuk masyarakat di sekitarnya.
Jadi nggak hanya oke aku sudah bisa makan, that's all, tetapi bagaimana caranya supaya orang-orang di sekitar saya bisa makan. Oke, aku terbebas dari kekerasan seksual, aku terbebas dari kekerasan apapun saya. Tetapi bagaimana orang-orang di sekitar kita juga bisa merasakan hal yang sama. Aku bisa bersekolah sampai S3 misalnya, tetapi adakah orang-orang di sekitar kita itu yang tidak bisa sekolah SD atau SMP atau bahkan apapun, jadi membaca aja nggak bisa. Itu yang harus menjadi semangat Kartini hari ini. Kartini hari ini. Jadi tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk berpikir lebih dari itu, membawa kemaslahatan. Jadi konsep maslahat itu kan tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga bermanfaat untuk orang di sekitar dia. Nah, itu juga untuk berlaku juga dalam merespon COVID-19 ini. Jadi COVID-19 ini kan luar biasa. Ini adalah, kalau saya membahasakan, alam memperingatkan kita. Allah menguji kita. Ya, Allah menguji kita. Seberapa sesombong apa sih sebenarnya manusia ini? Sehebat apa sih sebenarnya manusia ini? Negara, individu, yang profesor, yang dokter, yang apapun, ilmuwan luar biasa, ilmuwan nuklir yang luar biasa di dunia ini, negara yang punya adidaya, yang punya hak veto, yang punya apapun, nggak berdaya dengan COVID-19. Maka yang tidak terlihat, Mbak ya. Lihat betul. Dengan makhluk yang tidak terlihat, kita nggak tahu, semuanya kewalahan, nggak ada negara, satupun negara yang siap untuk merespon COVID-19 ini. Jadi semuanya tergopoh-gopoh, semuanya kelabakan dalam merespon pandemi ini. Maka saya menganggap tidak hanya karena ini adalah manusia, tetapi memang Allah menguji kita. Allah menguji kita seberapa mampu kita sebenarnya bisa merespon ini. Seberapa mampu yang sebenarnya Allah sudah memberikan kita instrumen yang paling sempurna, ya kan, makhluk ini kan, instrumen yang paling sempurna adalah manusia. Allah menguji, apakah kamu bisa nih dengan segala yang kamu keilmuan, teknologi yang kita punya, lalu jaringan yang kita punya, segala yang kita punya, mampu nggak? Gitu. Nah, ini penting untuk direnungkan. Jadi tidak hanya sekedar oh ya ini adalah masalah kesehatan, tetapi ada sisi spiritualitas yang harus kita balikan. Oh ya, setelah ini atau peringatan ini adalah cara bagaimana kita memperbaiki praktek-praktek kehidupan kita selama ini, apapun. Praktek kehidupan kita ketika kita menyapa alam misalnya. Kita ini kan tidak hanya Anggia sendiri, tetapi kita manusia di seluruh dunia sebenarnya. Karena yang diterpa itu tidak hanya yang ada di Jakarta ini saja, tetapi di seluruh dunia. Jadi manusia apa nih, bagaimana kita menyapa bumi, bagaimana kita menyapa sesama manusia, karena sekarang kan sangat dibutuhkan gotong royong, sangat dibutuhkan rasa empati, sangat dibutuhkan kerjasama. Tidak ada perang, yang penting kita berperang sama COVID-19. Jadi dibutuhkan pengertian dan kerjasama, saling sayang antar manusia. Nah, ini kita punya waktu untuk membuktikan bahwa manusia seperti yang diidamkan, manusia sebagai makhluk yang sempurna itu memang bisa. Tinggal kita membuktikan itu. Lalu kemudian bagaimana perempuan? Ya, COVID-19 ini kan pertama virusnya pinter banget karena dia bergerak cepat dan bermutasi terus-menerus, sehingga dia pinter beradaptasi dengan segala bentuk struktur cuaca gitu. Jadi meskipun cuaca hari ini cuacanya Indonesia panas gitu ya, tropis tapi ternyata gitu ya. tropis, tapi ternyata dia juga hidup dengan
dengan happy-nya, Dengan happy. hidup dengan happy-nya. Maka ini cerdas sekali. Jadi dia cerdas, penularannya sangat mudah, lalu cepat. Jadi transmisinya sangat cepat sekali. Makanya kemudian sebenarnya kita diminta ada beberapa treatment yang mungkin teman-teman semuanya, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat, bapak ibu semuanya sudah dapat. Misalnya harus ada di social distancing, jadi mengurangi kerumunan, mengurangi kegiatan-kegiatan sosial. Physical distancing ini sangat penting sekali karena penularannya memang lewat droplet, dan pakai masker menjadi harus, baik yang sakit dan yang nggak sakit. Betul. Itu sekarang harus. Jadi kalau nggak punya, gampang, baju yang nggak bisa, yang sudah nggak kepake, jilbab yang nggak usah dipakai aja, itu double, udah malah enak gitu, malah itu sudah cukup. Jadi yang penting bisa nge-protect, Mbak ya. Yang penting bisa memprotek kita. Karena dengan kita begitu, kita tidak tertular, dan kalaupun kita misalnya kita sudah positif, kita nggak menularkan kepada orang lain. Betul sekali. Caranya sangat sederhana, tetapi itu sangat penting sekali. Itu ya. Terus lalu kemudian meningkatkan imun, ini penting banget. Imunitas ini penting. Kalau misalnya kondisi dalam tubuh kita ini sehat, itu kalau ada virus, ya virus lewat aja, dia nggak mampu menembus antibodi kita. Kalau antibodi kita kuat, dia akan kewalahan. Gimana caranya antibodinya kuat? Ya makan makanan yang bergizi, makanya buah, sayur itu diperbanyak, lalu kemudian vitamin C, lalu berjemur itu tidak mematikan loh ya. Berjemur itu tidak mematikan virus, tetapi membuat imun kita kuat sehingga virus lewat saja gitu. Oke, tadi belum pertanyaannya, belum sampai kepada perempuan. Kenapa perempuan? Kenapa perempuan? Bahasanya cukup sangat luas kan? Gitu, Mbak ya. Iya, luas ya. Itu general, benar. Iya, kenapa perempuan penting? Penting perempuan, ibu-ibu terutama, itu menjadi tempat bertanya, menjadi trendsetter di keluarga, dan keluarga hari ini sangat penting sekali dalam pengendalian COVID-19, karena kita semuanya kembali ke keluarga. Kita semuanya balik ke keluarga, memperingatkan semua anggota keluarga, dan ibu menjadi sentral yang mengatur menu makanan supaya bergizi, yang mengatur bagaimana anak-anak cuci tangan, ngajarin cuci tangan, yang benar. Saya jadi ingat beberapa dapat inian dari teman. Saya pikir tahun 2020 itu kita sudah punya kota di atas planet, mobil yang bisa terbang, kemudian kita ya nggak usah kemana-mana, semuanya dilayani. Rupanya hari ini kita harus ngajarin bagaimana bercuci tangan. Coba. Kembali ke basic ya, Mbak ya. Jadinya benar-benar kembali ke dasar. Ternyata rupanya hari ini kita harus ngajarin lagi bagaimana cuci tangan. Nah, itu balik lagi bahwa itu penting. Jadi di perempuan pasti sangat penting, terutama di keluarga, karena disitulah sekarang epicentrum kesadaran. Jadi kalau ada epicentrum wabah, ada epicentrum kesadaran. Epicentrum kesadaran itu di keluarga. Dan disitulah perempuan penting juga di situ. Selain itu, kalau di Fathahillah kan sekarang sedang ada kajian online tentang banyak keluarga-keluarga yang dengan studi dari rumah, lalu kemudian kerja dari rumah, banyak yang terdampak karena banyak sekali pabrik atau perusahaan yang harus ditutup, dirumahkan, pekerja-pekerja yang dirumahkan, di PHK. Itu kemudian dampaknya adalah cuma ada di rumah, nggak boleh keluar, nggak bisa mencari hal-hal yang lain di luar, dan stres itu ada di rumah juga. Kalau kita tidak pintar untuk menciptakan keadaan, mengolah ya, bahasanya mengolah keadaan,
mengelola keadaan itu bisa bikin stres dan kekerasan dalam rumah tangga juga. Betul. Ya, Betul itu sekali. jadi kemudian menghasilkan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap perempuan dan anak-anak juga. Ibunya stres, handphonenya cuma satu, anaknya dua, semuanya butuh. Ibunya ditanya nggak tahu, dia harus masak. Bapaknya ternyata harus dirumahkan. Coba, dia bisa jadi ibunya juga stres juga. Anaknya nanya terus, dia kemudian anaknya kena kekerasan, baik verbal ataupun fisik. Begitu juga hubungan antara suami istri. Makanya ini adalah tantangan yang luar biasa. Maksudnya apa? Kita meresponnya tidak hanya sekedar merespon secara kesehatan, tetapi juga merespon secara sosial, secara ekonomi juga, secara keamanan juga. Itu juga yang harus diantisipasi. Dan negara, saya tahu banyak, kita tahu semua lah, saya katakan dari di awal bahwa nggak ada negara satupun yang siap. Tetapi ya pasti kita punya celah untuk bagaimana mencari yang terbaik bagi rakyat kita, bagi negara, bagi warga kita. Kira-kira begitu, nanti kita bisa ngobrol kalau ada pertanyaan. Oh ya. Wah, ini cukup luar biasa sekali nih. Jadi yang saya simpulkan, jadi memang ibu ini sebagai apa ya, epicentrum informasi gitu terkait wabah COVID ini. Jadi memang keluarga itu bisa menjadi apa ya, tempat edukasi pertama gitu ya Mbak ya, tempat edukasi pertama terkait COVID-19 ini, karena di luar sana itu masih banyak yang kurang pemahaman terkait memakai masker, kemudian pemahaman terkait cuci tangan dan kebersihan itu masih sangat minim sekali. Dan tadi Mbak Anggi menyebutkan bahwasanya ibu itu adalah informan pertama atau epicentrum informasi pertama yang harus kesadaran pertama untuk membangun awareness itu ya Mbak ya, untuk membangun kesadaran di keluarga. Dan ibu juga yang apa ya, jadi dari sisi kesehatan ibu, dari sisi ekonomi pun ibu bisa berperan aktif gitu Mbak ya, dengan mengatur cash flow, pengeluaran maupun pemasukan di tengah krisis ini begitu. Jadi memang ibu itu sangat luar biasa begitu Mbak ya. Dan jadi terkait tadi bekerja di rumah, kemudian belajar di rumah. Jadi ini saya langsung ada pertanyaan gitu Mbak ya. Ini nggak apa-apa ya, langsung tanya gitu ya. Jadi diskusi diskusi aktif gitu ya. Jadi beberapa saat yang lalu saya membaca jurnal yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan. Jadi disebutkan bahwasanya perempuan ini sangat rentan ya untuk terkait COVID ini, karena mereka harus diam di rumah. Tadi dikatakan Mbak Anggi, mereka harus mengurus rumah tangga, juga harus bekerja di rumah, juga harus mengurus keseluruhan di rumah gitu, dan belum beban jenuhnya, belum beban stresnya dan lain-lain. Dan itu disebutkan bahwasanya wanita ini memiliki beban kerja 2 kali begitu di rumah. Ini bagaimana ini tanggapannya Mbak? Jadi kayak perempuan jadi beban lebih gitu. Sebentar ada kucing lewat. Mas mana Mas? Mas. Ya, oke. Ya, maaf ya. Maaf. Oke, siap. Antis mama keluar di situ tadi ada kucing. Ya, jadi memang betul. Jadi sempat saya singgung juga ya bahwa yang kurang menjadi perhatian kita ini adalah beban kerjanya perempuan, terutama ketika mereka harus menghadapi kerja di rumah dan belajar di rumah. Ya, ini yang kemudian makanya Fatayat kemarin bikin yang hari Minggu, kan setiap minggu kita ada ngaji virtual nih. Ngaji virtual saya lihat kok Mbak, saya ikut. Nah, salah satu kemarin karena banyak pertanyaan tentang ini, kemudian kita mulai dengan itu. Kita yang kedua itu kita bahas tentang bagaimana kita mensikapi itu, bagaimana kita mensikapi mensikapi beban kerja, lalu kemudian tempat bertanyanya sahabat-sahabat.
Pak Ted telah bikin namanya hotline untuk konsultasi terkait ini, karena yang paling penting sekarang adalah para ibu-ibu perempuan ini punya tempat bertanya ketika harus menghadapi segala macam tekanan. Jadi kan segala macam tekanan, ya, tekanan kerjaan, dia mungkin bekerja, lalu kemudian harus membantu anak-anaknya, kan, karena kalau sudah di sekolah kan berarti gurunya nih yang membimbing, yang bantuin mengerjakan soal-soal. Lalu kemudian belum lagi dia harus mengerjakan pekerjaan di rumah, belum lagi kalau misalnya kondisi keuangan juga bermasalah. Itu yang baterainya habis, jadi saya ganti. Jadi itu yang harus dipikirkan. Maka yang paling kita meminta negara juga memperhatikan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana beberapa kebijakan negara tentang kebijakan ekonomi, kebijakan keuangan itu tidak hanya mensasar kepada laki-laki atau kepala keluarga saja, karena yang namanya kepala biasanya kan laki-laki nih, dianggapnya kan laki-laki. Tetapi kebijakan-kebijakan keuangan itu juga bisa mensasar perempuan gitu, termasuk juga koordinasi atau kerjasama dengan guru-guru itu sangat penting sekali supaya ini juga meringankan ibu-ibu. Kadang gurunya juga sebenarnya stres juga, karena gurunya itu ada gurunya anak saya itu, besok saya apakan lagi ya besok, karena dia juga ini memang tantangan guru juga untuk bisa mencurahkan segala idenya untuk bisa tetap mengajar anak didiknya. Nah, bentuk-bentuk konsultasi kita sudah minta juga ke negara untuk menyiapkan beberapa skema untuk para perempuan yang memang terdampak, terutama untuk kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks dalam suasana pandemik COVID-19 ini. Jadi perlu banyak ruang bagi para perempuan untuk bisa bertanya, untuk bisa mencari solusi. Dan pasti komunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan lingkungan, komunikasi dengan anak, ini lagi-lagi sangat diperlukan. Lagi-lagi kedewasaan dalam berumah tangga menjadi sangat penting sekali. Makanya kalau mau menikah yang sudah dewasa, cara berpikirnya nggak hanya gitu ya Mbak ya. Iya. Ini bisa didengarkan rekan kita semuanya ini yang ikut live IG ini. Nggak hanya umurnya, tetapi cara berpikir. Karena kalau kondisi ini kedewasaan berkomunikasi penting. Apalagi misalnya kalau dia tinggal bersama mertua. Misalnya nih, anaknya 2, dia tinggal sama mertua, kompleks banget. So complicated, benar. Nggak apa-apa, oke, ini juga, itu oke aja, bisa jadi terjadi, tetapi sejauh kita dewasa, kita mampu untuk mengelola, bahasanya tadi, bahasa Nurul tadi mengelola kan ya, mengelola emosi, mengelola komunikasi, mengelola segala stres itu nggak apa-apa. Tetapi kan seberapa banyak manusia Indonesia terutama, apalagi dia masih muda, umurnya masih belasan misalnya, seberapa banyak mampu untuk mengelola itu. Butuh jam terbang yang tinggi untuk betul. Setuju. Balik lagi, kemudian kalau mau menikah ya harus dewasa dulu secara berpikirnya. Berpikir dewasa itu mateng ya, Ya sudah bisa inilah Mbak ya, menimbang mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak diprioritaskan begitu ya Mbak ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi diskusi kita ini ya mencakup semuanya. Kehidupan para wanita, kehidupan para perempuan baik yang muda maupun yang sudah berumah tangga begitu Mbak ya. Kalau berumah tangga itu setiap hari belajar, nggak ada yang setiap hari belajar, nggak ada yang benar. Bisa jadi dalam satu rumah tangga, lalu kemudian rumah tangga yang satunya itu konteksnya pasti berbeda.
Nah, Betul. satu dengan yang lain bisa saling belajar juga, tetapi tidak untuk mengumbar ya, tetapi kita bisa saling belajar, terus belajar, nggak ada yang sempurna. Artinya meskipun dia mungkin sudah 40 tahun membangun rumah tangga, tetap harus belajar karena dinamika itu nggak pernah berhenti kan. Betul. Wah, luar biasa ini. Kita agak keluar konteks rumah tangga, Mbak ya. Jadi memang pembahasannya terkait perempuan. Nah, jadi sebetulnya peran perempuan ini sangat luar biasa begitu ya. Jadi ketika misalnya kita melihat data-data yang ada di di PBB maupun di UN Women, bahwasanya tim medis saat ini yang mostly itu 70% wanita gitu. Tim medis dari perawat, dari dokter dan lain-lain. Jadi memang ketika misalnya kita berbicara tentang bagaimana sih peran wanita terkait COVID ini, jawabannya pastinya ya luar biasa perannya, karena mereka yang sebagai tim medis, sebagai perawat menjadi garda terdepan dalam mengurus pasien COVID ini. Pun soal ibu-ibu dan para remaja-remaja putri ini juga memiliki andil peran yang sangat luar biasa. Ini di bidang kesehatan gitu Mbak ya. Nah kalau di bidang ekonomi itu bagaimana ya kira-kira Mbak kalau peran wanita? Soalnya ini kita sudah dilanda krisis ekonomi. Bukan krisis ekonomi sih, kayak ekonomi sudah mulai agak terguncang gitu Mbak ya, terguncang. Jadi dalam hal kasus ekonomi, nah ini peran perempuan ini seperti apa kira-kira Mbak dalam dalam ekonomi dalam wabah COVID-19 ini kira-kira? Saya mau pakai istilah yang garda terdepan itu sebenarnya saya nggak ada istilah lain. Ini sebenarnya benteng terakhir kalau para benteng medis. Terakhir, oke. Okay. Ya kan benteng kita sendiri kan. Kalau untuk merespon COVID-19 itu kita adalah benteng terdepan. Maksudnya kita sendiri ini yang harus sehat, ya kan? Kita sendiri yang harus protect diri kita sendiri. Nah, kalau kita udah ambruk di situ, lalu kemudian dirawat loh oleh para medis ini, dan para medis itu benteng terakhir. Mereka ini yang kita, harapan kita. Kalau kita sudah nggak punya apa, harapan kita nih. Pahlawan gitu Mbak ya? Pahlawan, benar. Nggak di depan, dia di benteng terakhir tuh, benteng dia itu benteng. Oke, itu pertama itu tentang istilah aja. Jadi menggelitik aja. Iya betul Mbak, betul sekali. Nah tentang ekonomi ya, itu segala bentuk krisis, segala bentuk ketimpangan, segala bentuk apapun yang tidak sesuai, ada gap, itu pasti perempuan menjadi korban pertama. Ya. Nah, dalam konteks ekonomi, kalau konteks ekonomi hari ini kan yang paling terdampak sekarang adalah UMKM. Ya. UMKM, betul. Semuanya terdampak, oke, fine, semuanya terdampak. Pengusaha besar pun juga dampaknya besar, dan tapi mereka kan masih bisa makan, masih bisa masih bisa life still go on gitulah, kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya UMKM, lalu kemudian pedagang-pedagang kecil, itu luar biasa dampaknya. Makanya kemudian kebijakan pemerintah tentang kebijakan ekonomi memberikan pinjaman, kemudian memberikan yang nggak usah selama 3 bulan itu nggak usah ditarik, itu apa namanya? Ya itu yang keuangan yang nggak perlu bayar cicilan, misalnya itu ya benar. sangat meringankan bagi para usaha-usaha UMKM. Nah, UMKM itu sebagian besar perempuan. Betul. UMKM itu sebagian besar yang ada di rumahan itu ya perempuan, mereka yang melakukan home industry itu juga perempuan. Nah, yang menjadi masalah adalah, makanya ini harus ada kebijakan pemerintah yang bagus. Hari ini mereka tutup, ya kan? Mereka hari ini banyak yang tutup. Lalu kemudian kalau misalnya COVID, alhamdulillahnya mudah-mudahan semoga Mei udah selesai, paling tidak turun lah. Amin. Kita semuanya harus berdoa. Ya.
apa namanya, kalau sudah selesai 3 bulan yang akan datang atau 6 bulan yang akan datang, ini para pengusaha UMKM itu harus mulai dari awal lagi loh. Harus mulai dari awal lagi. Dan sebagian besar itu perempuan juga. Nah, itu harus ada kebijakan yang mempermudah mereka untuk mengembalikan, memulai lagi usahanya. Di beberapa penelitian itu udah agak lama sebenarnya, penelitian itu perempuan menyumbang secara global, secara menyeluruh, perempuan menyumbang income keluarga itu 52%. Wow. Banyak itu kan? Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, oke. Makanya kemudian peran perempuan dalam bidang ekonomi di keluarga terutama, tadi kan ngajaknya di luar keluarga itu, tapi balik lagi di keluarga. Betul. Domestik banget. Tetapi itu penting sekali untuk membantu denyut nantinya ekonomi di keluarga. Itu sangat penting lah. Gitu. Kira-kira begitu. Betul. Kalau dalam konteks global, dalam konteks makro, kalau kita lihat para pekerja, itu perempuan banyak sekali. Kalau kita bicara tentang makro, ya pekerja banyak sekali perempuan, meskipun timpang secara gaji, mau nggak mau harus diakui bahwa semua, hampir semua, bahkan semua perusahaan-perusahaan besar itu pasti mempekerjakan perempuan. Yes. Meskipun sampai hari ini kita nggak setuju dengan ketimpangan gajinya ya, iya, equal payment ya. Tetapi tetap kalau nggak ada perempuan nggak mungkin, susah, nggak bisa. Iya, peribahasanya kan wanita adalah tiangnya negara, gitu. Betul Mbak ya? Iya, tiang jaler. tiang jaler. Wah, ini cukup luar biasa ini peran perempuan sendiri gitu ya. Wanita perempuan tiang negara itu sama-sama sebenarnya, laki-laki juga tiang negara. Artinya gini, punya peran yang sama. Jangan sampai saya setuju dengan perempuan adalah tiang negara, tapi jangan kemudian kalau ada sesuatu yang salah di negara itu yang disalahkan perempuan, karena kontribusi kesalahan kan bukan perempuan. Betul. Itu nanti perempuan yang disalahkan itu. Padahal kontribusinya kan belum tentu juga perempuan yang salah gitu loh. Makanya saya nggak terlalu perempuan tiang negara atau apa gitu, nggak terlalu gitu. Just do it. Give your best effort. Gitu. Betul. Iya, setuju banget dengan pemikirannya Mbak Anggi. Jadi memang di antara laki-laki dan perempuan ini harus ada kerjasama antara satu dan lainnya, dan juga harus ada saling menghargai gitu Mbak ya, agar kiranya bisa mencapai visi yang dituju. Begitupun dalam berumah tangga gitu Mbak ya, harus memiliki visi yang sama gitu. Ya, dulu belajar ya. Ya saya belajar Mbak ya, makasih banyak. Ini betul lagi lifelong learning ini Mbak ya. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya Mbak, ini untuk seluruh perempuan di Indonesia gitu. Bagaimana sih kiranya Mbak Anggi ini menghadapi menghadapi stress out di rumah, depresi di rumah, karena memang kita kan ini disuruh di rumah aja gitu ya. Jadi kadang sometimes itu ada kejenuhan, titik jenuh yang sangat tinggi ketika memang kita harus di rumah urus rumah tangga, kemudian yang para remajanya pun yang harusnya memang dia biasa sekolah, belajar di luar, sekarang harus benar-benar di rumah, ketemu dengan keluarga, dengan orang itu saja, dengan kegiatan itu saja. Dan kiranya Mbak Anggi ada tips atau apa yang dilakukan Mbak Anggi selama di rumah agar tetap produktif gitu Mbak, biar bisa ditangkap tips-tips ini untuk para perempuan di Indonesia gitu. Pertama, kalau di rumah ini benar banyak hikmahnya, ya kan, banyak hikmahnya. Saya sering keluar rumah gitu kan, tetapi selama ini udah hampir berapa minggu ya? 1 bulan. 4 minggu, 5 minggu mungkin. Iya.
nearly. Artinya baru 2 kali saya keluar rumah ke DPR sama hari ini, hari Jumat dan hari ini. Nah, tetapi saya merasa sibuk banget di rumah itu. Waktu itu cepat juga berlalu. Pagi kan, meskipun saya nggak harus masak langsung gitu kan, tapi kan memantau gimana. Habis itu nyiapin buah, nyiapin, kebetulan Mas Sultan suami saya lagi sakit juga, jadi nyiapin dia makan. Sebenarnya udah sembuh sih, tapi masih manja-manja begitu. Gitu, ya baik-baik. Ya, ini juga pelajaran, Mbak. nyiapin obatnya, nyiapin ininya gitu. Jadi sibuk di situ, dan anak-anak sore kadang kita bikin, jam segini biasanya kita bikin teh bareng dengan menu teh dan dan kadang singkong, hari ini singkong goreng. Kemarin kita bikin donat. Tadi pagi kita bikin dalgona. Yang lagi viral itu Mbak ya, dalgona kopi. Nah, saya gagal tuh Mbak bikinnya. Kita sukses terus. Waduh, harus berguru ini. Kita sukses terus. Habis itu oke, dengan menu yang berbeda, makanya tambah gemuk, nggak apa-apa. Iya. Itu asalkan have fun gitu Pak ya. Ya, dan saya merasa sama sekali nggak bosan. Sama sekali nggak bosan. Saya menikmati, benar-benar menikmati di rumah itu. Menikmati banget di rumah. Ya. Padahal juga nggak apa-apain. Maksudnya ada virtual meeting hampir setiap hari, ada, kalau nggak gini nanti ada meeting dengan aksi mungkin, dengan Fatana, dengan dengan komisi gitu. Hampir setiap hari pasti ada meeting, pasti ada sesuatu yang harus diputuskan. Kemarin misalnya Fatayat habis virtual meeting, kita yang virtual ngaji virtual, kita bikin yang seru itu pre-love, lelang pre-love gitu. Iya, lelang baju ya Mbak ya. Lelang baju, tas, pribadi, betul. Iya, koleksi-koleksi kita. Jadi itu ada hal-hal yang tetap produktif gitu. Lalu kemudian kita bikin komunikasi. Kalau saya kan juga komunikasi dengan teman-teman yang ada di dapil, karena saya nggak bisa ke sana, jadi kita harus koordinasi terus. Jadi nggak ada waktu yang terbuang begitu saja. Kalaupun ada waktu song sama anak-anak, kalau nggak nonton film. Saya suka banget film, ya nonton film. Tetapi tetap produktif, tetap kalau menurut saya ada sisi positifnya yang luar biasa. Meskipun kita kalau keluar ya oke lah, COVID-19 memang benar-benar hantu yang luar biasa. Tetapi hantu tak terlihat. Iya, ada sisi positif. Nah, Fatayat bikin lomba video keluarga asik di rumah aja. Nah ini bisa jadi salah satu alternatif Mbak ya, bisa produktif gitu ya. Jadi ada lomba itu keluarga asik di tengah COVID itu, di rumah aja itu sederhana aja, apa yang dilakukan di rumah bersama keluarga selama stay at home itu seperti apa gitu. Jadi itu salah satu kreativitas teman-teman dalam mengisi yang produktif, pastinya mengisi di rumah saja. Dan kita kan mau ulang tahun Fatayat nanti tanggal 24 hari Jumat. Iya, betul. Jadi kita berencana, sebenarnya segala macam sudah ada dalam impian, dalam benak, dan tinggal jalan. Tapi akhirnya tidak bisa. Oh iya, ya itu sudah dikonsepkan, sudah disiapkan dengan matang gitu ya Mbak ya, tapi akhirnya Tuhan berkehendak lain gitu. Itulah. Begitu kira-kira bahasanya. Baik. Jadi luar biasa sekali ya ini Mbak Anggi, tetap produktif di rumah. Jadi tipsnya tadi yang saya tangkap adalah tetap produktif di rumah, jadikan di rumah itu sebagai quality time Mbak ya, sebagai waktu yang berharga bersama keluarga, karena memang sebelumnya itu mungkin terlalu disibukkan oleh dunia luar, jadi untuk kumpul dengan keluarga mungkin waktunya kurang gitu. Jadi untuk masa-masa karantina ini bisa dijadikan hikmah yang sangat luar biasa. Pertama mungkin untuk refleksi diri, refleksi untuk
apa yang telah dilakukan dan apa-apa yang akan dilakukan di next time gitu, dan keluarga menjadi kunci utama untuk tetap bisa produktif gitu. Jadi dan ini ya, dan salurkan hobi-hobi yang mungkin tidak bisa disalurkan ketika harus ada kesibukan gitu Mbak ya. Dengan karantina ini hobinya bisa jadi tersalurkan gitu Mbak ya. Jadi keren, luar biasa. Memang hikmahnya luar biasa gitu Mbak ya. Hobinya bikin dalgona misalnya. Dalgona. Jadi lewat sosial media ini pula kita jadi banyak ilmu pengetahuan gitu Mbak ya. Betul. Contohnya dalgona gitu ya. Oh ya, bikin kita pie kemarin susu, bikin spaghetti gitu, pokoknya semua. Oh, baik. Jadi bisa memanfaatkan sosial media ini dengan hal-hal yang positif gitu Mbak ya. Jadi tidak selalu tersumbat terbanjiri oleh berita-berita yang terkait gini corona dan lain-lain, tapi kita juga bisa memanfaatkan berita-berita yang ada di sosial media dengan hal-hal yang positif gitu, mempraktekkan hal-hal yang baru, kemudian mempraktekkan hal yang mungkin dirasa bermanfaat gitu Mbak ya, luar biasa. Dan ini Mbak terakhir pesan-pesan Mbak Anggi dong untuk seluruh wanita di Indonesia ini agar tetap bisa menginspirasi, agar tetap bisa produktif, kemudian agar tetap bisa berkontribusi untuk negara Indonesia begitu. Karena memang momentum Kartini gitu Mbak ya. Ya, dalam momentum Kartini dan dalam menyambut Ramadan juga, tinggal beberapa hari Ramadan, dalam menyambut hari ulang tahunnya Pak juga. Ya. Semua perempuan Indonesia punya, kita jangan sampai karena merasa jadi perempuan. Benar nggak perkataannya? Jadi merasa jadi perempuan itu kemudian banyak meminta excuse. Aku perempuan jadi aku nggak perlulah begitu. Nggak perlu. Udah nggak perlu. Kalau anggap itu, kalau kita mau mencapai sesuatu, melakukan hal yang baik, jangan berhenti hanya karena perempuan. Jangan berhenti hanya karena aku kan perempuan, jadi aku nggak bisa. Jangan berhenti begitu. Kalau nggak bisa berarti nggak bisa, bukan karena perempuan. Jadi jangan dijadikan bahwa menjadi perempuan itu adalah tameng kita untuk tidak melakukan hal-hal baik. Jangan begitu. Jadi masih tidak mudah, tetapi kita harus belajar. Karena malu dong sama Kartini yang saat itu luar biasa keuntungan budayanya kayak gitu. Saat itu dia nggak sekolah, ya saat itu kan sekolahnya nggak kayak kita nih, sampai keluar negeri kayak dulu. Malu dong kita ya. Kalau ini jasanya Kartini nih Mbak. Makanya jasanya Kartini luar biasa. Kartini luar biasa. Nah, kita malu kalau misalnya kita kita hanya berhenti begitu saja. Kalau kita hanya berhenti pada saat ini lalu kemudian puas dengan apa yang kita punyai, tetapi tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang paling baik adalah orang yang punya manfaat pada orang lain. Sudah sekali setuju. Saya pikir itu. Iya, betul Mbak. Wah, luar biasa ini. Gitu ya. Jadi in conclusion, ya, menjadi wanita adalah sebuah keistimewaan yang memang harus kita syukuri begitu. Jadi jangan mendiskreditkan diri karena memang wanita tidak bisa apa-apa, malah justru kita wanita malah bisa apa-apa, lebih bisa apa-apa gitu ya, lebih bersemangat. Dan ketika misalnya kita disupport oleh wanita yang lain, itu akan menjadi pribadi yang sangat luar biasa begitu Mbak ya, karena mungkin karena dengan adanya organisasi Fatayat, Muslimat, kemudian IPPNU ini menjadikan ruang gerak perempuan ini menjadi sangat terbantu untuk bisa berekspresi, kemudian bisa bermanfaat bagi sesama yang lain gitu. Jadi ada hadis atau apa ya nih Mbak, khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Sebaiknya adalah maksudnya adalah bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi mungkin itu saja diskusi sore yang cukup
berfaedah dan cukup bermanfaat ini Mbak. Terima kasih banyak Mbak Anggi, terima kasih banyak juga para audiens, para yang menonton live di Nahdlatul Ulama ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap stay sehat dan tetap untuk di rumah aja gitu. Jadi terima kasih Mbak Anggi atas waktunya. Semangat kembali beraktivitas. Terima kasih sudah inspirasi dan ya mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Dadah.